Selamat pagi semua anak didik kami kelas 12 MIA. Kiranya semua tetap sehat dan tetap bersemangat di dalam mengikuti setiap pembelajaran yang kita lakukan. Pertemuan kita kali ini adalah kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal. Kali ini kita ambil dari topik pembelajaran GGL induksi. Baik, pembahasan soal-soal dari topik GGL induksi ini akan segera kita mulai. Mari kalian perhatikan dengan serius. Kita awali pembahasan kita dari soal nomor 1. Sebuah kumparan terdiri dari 1000 lilitan berdiameter 4 cm. Kumparan tersebut memiliki hambatan 300 ohm dan dihubungkan seri dengan galvanometer yang hambatan dalamnya 14 ohm. Jika medan magnet B sama dengan 1,5 Tesla yang melalui kumparan tiba-tiba dihilangkan, tentukanlah muatan listrik yang mengalir pada galvanometer. Kita buat pembahasannya. Dari informasi soal disebutkan jumlah lilitan N sama dengan 1000, hambatan R1 sama dengan 300, hambatan R2 ini merupakan hambatan dalam galvanometer sama dengan 14 ohm. Kemudian medan magnet awal atau medan magnet mula-mula B1 sama dengan 1,5 Tesla. Dan medan magnet akhir atau B2 sama dengan 0. Kenapa ini 0? Karena katanya tiba-tiba dihilangkan dari kumparan, sehingga medan magnet pada kumparan itu sama dengan 0. Kumparan dan galvanometer dihubungkan secara seri, maka hambatan total keseluruhan itu sama dengan R, yaitu penjumlahan R1 ditambah R2 sama dengan 300 ohm ditambah 14 ohm sama dengan 314 ohm. Selanjutnya adalah hubungan arus dengan muatan dan waktu. Hubungan arus dengan muatan dan waktu adalah I sama dengan Q per delta T. Selanjutnya arus GGL induksi, yaitu I sama dengan perbandingan GGL dengan hambatan kumparan, di mana persamaan GGL itu sama dengan negatif N dikali delta flux per delta T. Akan sama dengan negatif, perhatikan flux itu adalah perkalian medan magnet dengan luas. Sehingga negatif N dikali dengan delta B dikali A per delta T. Selanjutnya yang berubah di sini adalah induksi magnetik. Maka luas kumparan itu kita buat sama dengan konstan, sehingga persamaan GGL akan sama dengan negatif N dikali luas A dikalikan dengan perubahan atau delta medan magnet B dibagikan dengan delta T. Maka I akan sama dengan GGL per R. GGL-nya kita pergunakan persamaan ini akan sama dengan negatif N dikali dengan A dikali dengan delta B per delta T dikalikan dengan R, di mana N sama dengan 1 karena disebutkan sebuah kumparan ya. Selanjutnya luas kumparan itu sama dengan luas lingkaran sama dengan 1/4 V D kuadrat. Akan sama dengan 1/4 V, D-nya adalah 4 cm, kita ganti menjadi satuan meter, 4 kali 10 pangkat negatif 2 dipangkat dengan 2. Maka luas kumparan A akan sama dengan 4V dikali 10 pangkat negatif 4 meter kuadrat. Kemudian perubahan atau delta medan magnet B sama dengan B2 dikurang B1 sama dengan 0 dikurang 1,5 Tesla sama dengan negatif 1,5 Tesla. Maka persamaan ini kita ubah menjadi I sama dengan negatif 1 dikali 4V kali 10 pangkat negatif 4 dikali dengan negatif 1,5 dibagi dengan 314 dikalikan dengan delta T. Di ruas kanan ini perhatikan ini ada tanda negatif dikalikan dengan negatif, maka ruas kanan itu akan bertanda positif. Selanjutnya arus I yang di sini kita hubungkan dengan muatan dan waktu. Maka persamaan di ruas kiri akan menjadi perbandingan muatan terhadap delta waktu atau delta T sama dengan 1 kali 4V kali 10 pangkat negatif 4 dikalikan dengan 1,5 dibagi dengan 314 dikalikan dengan delta T. Kemudian delta T yang ada di ruas kiri dan di ruas kanan ini kita habiskan seperti ini.
maka Q akan sama dengan 1 dikali 4, V-nya kita ganti menjadi 314 dikali 10 pangkat negatif 4 dikali 1,5 dibagikan dengan 314. Kemudian kita perhatikan bilangan di atas ada 3,14, di bawah ini ada 314, ini kita bagi dengan 3,14, ini habis, kita bagi dengan ini 3,14, maka di bawah akan sama dengan 100 ya. Maka muatan Q akan sama dengan 4 dikali 1,5 itu sama dengan 6. Selanjutnya ini 110 pangkat 2, kita naikkan ke atas menjadi 10 pangkat negatif 2. Maka di atas itu akan menjadi 10 pangkat negatif 6. Maka muatan Q akan sama dengan 6 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Ini bisa kita ubah satuannya dengan bentuk yang lain atau istilah lain, yaitu dalam istilah mikro ya, berarti Q sama dengan 6 mikrocoulomb. Selanjutnya kita perhatikan soal yang nomor 2. Sebuah batang seperti gambar di bawah berputar dengan laju tetap dengan frekuensi putaran 5 Hz dengan titik C sebagai pusat putaran. Jika AC sama dengan 80 cm dan kuat medan magnetik 0,4 Tesla berarah masuk bidang, perhatikan ini tanda cross, berarti masuk bidang atau menjauhi pengamat. Tentukanlah GGL yang timbul pada batang AC. Pembahasannya, dari soal disebutkan frekuensi dengan simbol F sama dengan 5 Hz, kemudian panjang batang AC itu kita sebut sebagai L sama dengan 80 cm atau 0,8 meter. Induksi magnetik sama dengan 0,4 Tesla. Persamaan GGL induksi yang berhubungan dengan medan magnet dan luasan medan magnet itu dirumuskan sebagai berikut. GGL sama dengan negatif N dikali delta flux per delta T akan sama dengan negatif N dikali delta B dikali A per delta T. Nah, selanjutnya yang berubah di sini adalah luasan yang dibentuk oleh batang AC ketika dia berputar. Maka persamaan GGL-nya akan sama dengan negatif N dikali dengan B dikalikan delta A per delta T. Kemudian perubahan luas terhadap luas itu akan sama dengan perubahan atau delta S per S, di mana S di sini kita sebut sebagai keliling lingkaran. Sehingga dari persamaan ini delta A akan sama dengan A dikalikan dengan delta S dibagi dengan S, di mana S merupakan keliling lingkaran sama dengan 2VR. R di sini adalah jari-jari. Maka jari-jari di sini itu sama dengan panjang batang AC yang kita buat dengan simbol L, sehingga S yaitu keliling lingkaran akan sama dengan 2V dikalikan dengan L. Selanjutnya A adalah merupakan luas, berarti luas lingkaran dengan jari-jari L sama dengan VL kuadrat. Maka delta A akan sama dengan A-nya kita ganti menjadi VL kuadrat dikalikan dengan delta S dibagi dengan S, yaitu 2V dikalikan dengan L. Ini V di atas dan di bawah ini habis. Kemudian sama-sama dibagi L, L di bawah menjadi habis. Kemudian di atas menjadi L pangkat 1. Sehingga delta A menjadi L dikali dengan delta S dibagikan dengan 2. Maka GGL akan sama dengan negatif N dikali B dikalikan dengan delta A per delta T akan sama dengan negatif N dikali B. Nah, sekarang kita ganti delta A ya. Delta A menjadi L dikalikan dengan delta S dibagi 2 ya, dikalikan dengan delta T yang ini. Kita perhatikan di sini ada perbandingan delta S per delta T, itu merupakan kecepatan V. Maka GGL akan sama dengan negatif N dikali B dikali L dikalikan dengan V per 2. Nah, dalam hal ini kita ambil N sama dengan 1 untuk berputar 1 kali, maka kita pergunakan di sini keliling yang ditempuh oleh batang ketika berputar itu sama dengan 2VR atau sama dengan 2VL. Hubungan kecepatan V yang ini dengan kecepatan sudut omega dan jari-jari R, di mana hubungannya adalah V sama dengan omega dikalikan dengan R.
Karena dalam soal ini yang disebutkan adalah frekuensi, maka kita harus menghubungkan omega dengan frekuensi, di mana omega itu sama dengan 2V dikalikan dengan F dikali dengan R yang sama dengan L. Maka persamaan GGL yang di atas ini kita tuliskan menjadi GGL sama dengan negatif N dikali B dikali L dikali dengan 2VF dikalikan dengan L per 2. Akan sama dengan negatif N dikali dengan B, perhatikan ya, duanya habis. Kemudian L dikali L sama dengan L kuadrat dikali V dikalikan dengan F. Kita masukkan nilai-nilainya. GGL akan sama dengan N sama dengan 1 tadi ya, berarti negatif 1 dikali 0,4 dikali 0,8 dipangkat dengan 2 dikali dengan V-nya 3,14 dikalikan dengan frekuensi sama dengan 5. Maka GGL yang dihasilkan pada ujung-ujung batang AC itu sama dengan negatif 4 volt. Kita masuk pada soal nomor 3. Diketahui persamaan arus terhadap waktu yang mengalir pada sebuah induktor adalah I T ini dalam fungsi T sama dengan 0,4T dikurang 2T kuadrat. I dalam satuan ampere dan T dalam sekon. Jika induktansi induktor 50 mH dan hambatan induktor 5 ohm, pada saat T sama dengan 2 sekon tentukanlah bagian A, GGL induksi yang dihasilkan, bagian B, arus pada hambatan R, bagian C, daya disipasi hambatan R. Kita buat pembahasannya. Dari soal disebutkan persamaan arus yang berfungsi T sama dengan 0,4T dikurang 2T kuadrat. Kemudian induktansi induktor L sama dengan 50 mH sama dengan 0,05 Henry dan hambatan R sama dengan 5 ohm. Untuk bagian A yaitu menentukan GGL induksi. Persamaan GGL induksi pada induktor, GGL sama dengan negatif L dikalikan dengan delta I per delta T, di mana delta I per delta T itu sama dengan DI per DT. Ini disebut sebagai turunan arus terhadap waktu. Maka GGL akan sama dengan negatif L dikali DI per DT. Kapan kita pergunakan DI per DT? Yaitu ketika soalnya menyebutkan persamaan arus listrik. Kita cari terlebih dahulu turunan arus terhadap waktu, yaitu DI per DT sama dengan D dikali dengan persamaan arusnya 0,4T dikurang 2T kuadrat dibagikan dengan delta T. Sekarang kita turunkan 0,4T terhadap T itu akan sama dengan 0,4, kemudian turunan dari 2T kuadrat itu akan sama dengan 4T. Maka pada T sama dengan 2 sekon kita masukkan ke persamaan ini, maka DI per DT akan sama dengan 0,4 dikali 4 kali 2 sama dengan 0,4 dikurang 8 sama dengan negatif 7,6. Maka GGL pada induktor itu akan sama dengan negatif L dikali dengan DI per DT. Sama dengan L-nya kita masukkan ya 0,05 dikali dengan DI per DT negatif 7,6. Sehingga GGL itu sama dengan 0,38 volt. Untuk bagian B menentukan arus pada induktor. Persamaan arusnya sama dengan GGL dibagikan dengan hambatan, I akan sama dengan 0,38 dibagi dengan hambatan R sama dengan 5 tadi, sama dengan 0,076 ampere. Untuk bagian C, daya disipasi, ini sama dengan daya yang diserap oleh hambatan R, maka persamaannya adalah P sama dengan I kuadrat dikalikan dengan R, maka P akan sama dengan 0,076 dipangkat dengan 2 dikalikan dengan R dikali 5, maka daya disipasi atau diserap oleh hambatan itu sama dengan 0,03 watt. Kemudian kita perhatikan soal nomor 4. Kawat PQ yang ini, yang panjangnya 50 cm digerakkan dengan kecepatan 10 meter per sekon. Ini digerakkan ke kanan seperti gambar di atas. Jika R sama dengan 4 ohm, tentukanlah bagian A,
besar induksi magnetik B agar energi per sekon yang diserap oleh kedua resistor sama dengan 8 watt. Bagian B, besar dan arah gaya Lorentz yang dialami kawat PQ. Pembahasannya kita buat. Nah, dari keterangan soal disebutkan panjang kawat PQ kita buat dengan simbol L sama dengan 50 cm sama dengan 0,5 meter. Kecepatan V sama dengan 10 meter per sekon dan hambatan R itu sama dengan 4 ohm. Untuk bagian A menentukan arus induksi ya atau besar induksi magnetik apabila energi per sekon yang diserap itu sama dengan 8 watt. Nah, kita perhatikan terlebih dahulu, di sini ada dua hambatan atau resistor dihubungkan secara paralel. Maka kita tentukan dulu hambatan penggantinya, di mana 1/R sama dengan 1/4 ditambah dengan 1/4 sama dengan 2/4. Ini kita sederhanakan sama dengan 1/2, sehingga hambatan keseluruhan atau hambatan pengganti itu akan sama dengan 2 ohm. Energi per sekon itu sama dengan istilah daya ya. Pada resistor P sama dengan I kuadrat dikalikan dengan R. Maka kita bisa menentukan persamaan arus dari persamaan ini. Maka I akan sama dengan akar dari P per R. Sama dengan P-nya sama dengan 8 ya, 8 watt. Kemudian R-nya sama dengan 2. Maka I akan sama dengan akar dari 8/2 sama dengan akar 4 sama dengan 2 ampere. Persamaan arus induksi I sama dengan GGL per R. Maka GGL itu akan sama dengan arus dikalikan dengan R akan sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4 volt. Kemudian persamaan GGL induksi GGL sama dengan B dikali L dikali V dikalikan dengan sinus theta, di mana theta di sini sama dengan 90 derajat. Karena induksi magnetik dan kecepatan itu sama dengan tegak lurus ya. Ini kecepatannya ke kanan, kemudian arah induksi magnet itu adalah masuk bidang atau menjauhi pengamat, maka sudutnya sama dengan 90 derajat. GGL sama dengan 4, kita masukkan 4 sama dengan B dikalikan dengan L sama dengan 0,5 dikalikan dengan kecepatan sama dengan 10 dikali dengan sinus 90 itu sama dengan 1. Sehingga B akan sama dengan 0,8 Tesla. Untuk bagian B yaitu gaya Lorentz pada kawat PQ. Ya, gaya Lorentz untuk sebuah batang penghantar lurus berarus listrik itu persamaannya sama dengan B dikali I dikali L dikalikan dengan sinus theta. Di sini juga tetanya sama dengan 90 derajat karena arus dan medan magnet itu tegak lurus ya, maka sudutnya sama dengan 90 derajat. Maka gaya Lorentz pada kawat PQ akan sama dengan, kita masukkan nilai-nilainya pada persamaan ini. F akan sama dengan 0,8 dikali 2 dikalikan dengan 0,5 sama dengan 0,8 Newton. Nah, untuk menentukan arah ya, arah gaya Lorentz itu selalu berlawanan arah dengan arah kecepatan. Maka arah gaya Lorentz pada kawat PQ adalah ke kiri. Karena kecepatannya itu bergerak ke kanan, maka gaya Lorentz itu berlawanan dengan V, maka gaya Lorentz pada kawat PQ arahnya adalah ke kiri seperti ini yang kita sebut sebagai arah dari FL. Kemudian kita perhatikan soal nomor 5. Persamaan fluks magnet yang memasuki sebuah kumparan 40 lilitan berubah terhadap waktu dengan persamaan fluks sama dengan 10 pangkat negatif 4 dikali sinus dalam kurung 3 kali 10 pangkat 2 T dalam satuan Weber. Tentukanlah GGL maksimum pada ujung-ujung kumparan. Kita buat pembahasannya. Persamaan GGL induksi pada ujung-ujung kumparan itu dirumuskan dengan GGL sama dengan negatif N dikali delta flux per delta T sama dengan negatif N d flux per dt. Ini turunan flux terhadap waktu.
Nah, kita cari turunan flux terhadap waktu, yaitu d flux per dt sama dengan d dikali dalam kurung 10 pangkat negatif 4 sinus 3 kali 10 pangkat 2 t dibagi dengan dt, maka hasilnya akan sama dengan ya d flux per dt akan sama dengan, nah untuk menurunkan fungsi sinus ya koefisien t-nya kita kalikan ke depan ya, maka d flux per dt akan sama dengan 10 pangkat negatif 4 dikali dengan yang di sini tadi kita pindahkan atau kita kalikan ke depan dikali 3 kali 10 pangkat 2. Kemudian turunan dari sinus itu sama dengan kosinus ya, maka dikalikan dengan kosinus 3 kali 10 pangkat 2t akan sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 2 dikali kosinus 3 kali 10 pangkat 2t. Perhatikan di sini yang ditanya adalah GGL maksimum. Maka untuk menentukan GGL maksimum kita harus menggunakan ya d flux per dt yang maksimum ya, yang maksimum di mana nilai d flux per dt yang maksimum adalah bagian ini, yaitu bagian sebelum fungsi kosinus yang sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 2. Maka GGL maksimum itu akan sama dengan negatif N dikali d flux per dt yang maksimum. Ya, kita masukkan jumlah lilitan sama dengan ya 40 ya, berarti GGL maksimum sama dengan negatif dikali 40 dikali 3 kali 10 pangkat negatif 2. Ini hasilnya sama dengan negatif 1,2 volt. Kemudian kita perhatikan soal yang terakhir, yaitu soal nomor 6. Sebuah generator listrik terdiri dari sebuah loop bujur sangkar 10 lilitan dengan panjang sisi 50 cm. Loop kemudian diputar dengan 40 putaran per sekon. Tentukanlah besar induksi magnetik yang dibutuhkan agar dihasilkan GGL induksi maksimum 314 volt. Kita buat pembahasannya. Dari informasi soal disebutkan jumlah lilitannya N sama dengan 10. Kemudian panjang sisi yang kita simulkan dengan S sama dengan 50 cm atau 0,5 meter. Kemudian frekuensi ini sama dengan jumlah putaran per sekon. Dan di sini disebutkan jumlah putarannya adalah 40 putaran per sekon, di mana putaran per sekon ini sama dengan istilah hertz. Maka frekuensi bisa juga kita sebutkan sama dengan 40 hertz. Kemudian GGL maksimum itu sama dengan 314 volt. Persamaan GGL induksi sesaat, artinya sebagai fungsi waktu pada generator, itu persamaannya sama dengan GGL sama dengan GGL maksimum dikali sinus omega dikalikan dengan T. Atau GGL sama dengan GGL maksimum untuk generator itu sama dengan N dikali A dikali B dikali dengan omega sinus omega T. Maka GGL maksimum itu akan sama dengan perkalian N ya, jumlah lilitan dikali luas dikali medan magnet dikali dengan kecepatan sudut. Maka B akan sama dengan GGL maksimum dibagi dengan N dikali A dikalikan dengan omega. Omega kita hubungkan dengan frekuensi sama dengan 2VF. A sama dengan, karena dia bujur sangkar berarti sisi dipangkat dengan 2. Maka induksi magnet B akan sama dengan GGL maksimum dibagi dengan N dikali sisi pangkat 2 dikali 2V dikalikan dengan frekuensi F. Kita masukkan nilai-nilainya. GGL maksimum sama dengan 314 dibagi dengan jumlah lilitan 10, kemudian sisinya 0,5 dipangkat dengan 2, kemudian dikali dengan 2 di sini, V-nya kita ganti menjadi 3,14 dikali dengan frekuensi sama dengan 40. Maka induksi magnetik yang dibutuhkan untuk menghasilkan GGL maksimum sebesar 314 volt itu sama dengan 0,5 Tesla. Demikianlah pembelajaran kita kali ini mengenai pembahasan soal-soal dari topik GGL induksi. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetap semangat, selamat belajar, dan semoga sukses.